Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan bersama juga kita bergabung bersama dengan Menara Doa UPT, United Prayer Tower yang ada di Amerika dan Kanada. Bahkan beberapa teman-teman juga isi UPT saudara dari berbagai negara, saudaraku Korea, Indonesia, berbagai tempat. Saya percaya saudara bahwa Menara Doa ini ada sesuatu yang penting untuk kita bisa berjaga-jaga. Dan kita ada di penghujung daripada tahun 2020, tidak terasa. Saudaraku, saya ingin mengajak setiap kita saudaraku, dalam setiap sesi Menara Doa, coba saudara mulai harapkan, ya kan, harapkan sesuatu dari Tuhan. Ya kan, harapkan Tuhan bicara kepada kita. Harapkan, karena ketika kita bisa mendengarkan, ya kan, apa yang menjadi maksud Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, ada banyak hal yang akan bisa mengubah hidup kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan, saya percaya iman kita timbul. Iman inilah yang membuat Tuhan berkenan. Saudara dan saya diberkati. Saudara dan saya mengalami mujizat pertolongan Tuhan hanya apabila Tuhan lihat iman di hati kita. Oleh karena itu saudara, dalam Menara Doa ini izinkan buka telinga kita. Ya, terus saudara buka telinga rohaninya, buka mata rohaninya, buka hatinya, terus semua terbuka dengan Tuhan. Mari saudara kita konsentrasikan dalam tempo 60-70 menit ke depan. Kita masuk dalam ruangan, saudaraku, secret place. Saudaraku, mari kita datang pada Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berada di Menara Doa. Kami ada di penghujung tahun 2020. Kami mau katakan terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Terima kasih untuk segala kasih, kemurahan, anugerah, limpah rahmat dan rezeki yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Mari buka suaranya saudaraku. Saudara mulai berkata-kata, saudara mulai berdoa. Ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Pimpin Menara Doa ini. Satu kerinduan kami, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Bicara buat setiap kami ya Tuhan secara pribadi. Entah lewat doa-doa, entah lewat pujian penyembahan, entah lewat firman-Mu Yesus. Bahkan ya Tuhan, Kau bicara secara pribadi untuk anak-anak-Mu. Kami rindu ya Tuhan mendengar. Kami mengharapkan ya Tuhan tuntunan-Mu ya Tuhan, nasihat-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan setiap kami, urapi hamba-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melayani di Menara Doa ini. Aku berdoa ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di UPT ya Tuhan, baik di Amerika, Kanada maupun dimanapun berada ya Tuhan, yang ikut dalam UPT ini ya Bapa. Aku juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah lewat YouTube channel. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir tahun ini Tuhan. Kami mau akhiri tahun ini bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan beri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari saudara bisa berbahasa roh. Saudara boleh berbahasa roh sekarang. Buka suaranya saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Bapa dalam nama Yesus. Oh ya la lawat Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Lawat kota-kota ya Tuhan. Lawat rumah-rumah Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Padui siapa anakmu yang hadir ya Tuhan di menara doa ini Yesus. Sembah dia saudara, sembah. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terus saudara berbahasa roh dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Saudara katakan haleluya yang belum bisa berbahasa roh. Minta dipenuhi Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lawan penuhi dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Saudara terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aduh. Dalam nama Yesus. Yang merindukan dipenuhi kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Terima. Dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Mari saudara harapkan rain down. Rain on us. Holy Spirit. Spirit rain down. Mari saudara harapkan dia penuhi. Holy Spirit. Hujani siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Hujani kami dengan kuasa. Amin. Rain down. Rain on us.
Pujian ya Tuhan, akan mujizat-Mu. Spirit rain, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Holy Spirit rain down. Mari Roh Kudusku. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Oh, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Bapa, dalam nama Yesus, kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau. Ketika Engkau penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus, bawa siap kami kenal Bapa lebih lagi, kenal Yesus lebih lagi. Mari Roh Kudus, lawat dan jamah siap kami, penuhi siap kami. Kami tahu ketika kami dipenuhi Roh Kudus, damai sejahtera Kristus memenuhi siap hati dan pikiran kami. Kasih Bapa memenuhi hati dan pikiran kami. Kasih yang melenyapkan ketakutan, damai sejahtera yang melenyapkan kegentaran, kecemasan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, bawa siap kami, bawa siap kami lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. Kami bisa lebih mempercayai Engkau. Dalam siap doa-doa kami bisa menyerahkan seluruh ya Tuhan masalah hidup kami, kesusahan kami, segala perasaan kami ya Tuhan. Kami bisa lakukan apa yang harus kami lakukan. Kami tidak mau khawatirkan
lakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Tapi kami mau bawa itu dalam doa. Karena kami percaya kepadamu. Kami bergantung kepadamu. Dan kami siap ya Tuhan mentaati apa yang menjadi perintah-Mu. Bahwa kami siap kami. Mari saudara sembah Dia. Doa saudara doa, mari datang. Apa yang menjadi pergumulan ibu bapak saudaraku. Saudara boleh buka suaranya, kita ada di menara doa. Saudara berdoa, 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 yes. Curahkan isi hatimu. Curahkan segala kekhawatiran. Curahkan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bicara sama Yesus. Oh Roh Kudus. Yes. Jamah siap kami. Urapi siap kami terus. Buka ya Tuhan siap hati kami. Pikiran kami, telinga kami. Mata kami tuh lihat. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Saudaraku yang Kristus, dalam momen-momen menara doa ini, selain saudara tulis di live chat pokok-pokok doa yang saudara ingin kami doakan, tapi juga Tuhan mau saudara mendoakan apa yang saudara tulis di live chat bersama-sama kita di menara doa ini. Seperti tadi dalam suasana ini, saudaraku, kita doa. Ya, inilah saat-saat saudara doa. Tidak jadi penonton, tapi kita memang ini ruangan. Kita bawa ini satu ruangan khusus, menara doa ini. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit, khususnya yang sedang menantikan kesembuhan untuk COVID-19. Saudara di ruang isolasi, saya mau katakan, Tuhan pasti sembuhkan saudara. Minta sama Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa. Saya berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Saudara yang sedang sakit isolasi. Saudara sakit apapun. Saya percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Yesus yang mengasihi kita. Dia Allah yang perkasa. Dia sanggup untuk buat mujizat bagi kita. Karena Dia juga Bapa yang kekal. Dia mengasihi kita. Dia mau menyembuhkan saudara karena Dia mengasihi saudara. Dia ada untuk saudara. Mari tutup mata ibu bapak saudaraku. Tuhan, aku bawa setiap anakmu yang sakit saat ini. Khusus mereka yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Aku berdoa, berikanlah ketenangan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikanlah kesembuhan-Mu ya Bapa. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, anak-Mu ini sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, inilah saat-saat bawa kami dekat dengan Tuhan. Bawa ini saat-saat untuk menyembah. Banyak menyembah, banyak memuji. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Bicara untuk setiap anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anakmu yang sakit. Sakit kanker, tumor. Anakmu yang asam lambung, saraf kecepit ya Tuhan. Sembuh saat ini saudaraku. Saya berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Saudara yang mengalami diabetes, aku berdoa ya Tuhan, yang diabetes, kencing manis, darah tinggi,
saudara yang mengalami sakit jantung, ginjal, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku rasakan damai sejahtera-Mu sedang turun tengah-tengah kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul, ya Tuhan, dengan keuangan, pekerjaan, bisnis mereka, karir mereka Tuhan. Aku minta Tuhan, Tuhan turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan buka jalan buat mereka. Beri kami Tuhan, beri kami ya Tuhan, beri anak-anak-Mu nih jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia. Mengakhiri tutup tahun ini kami minta damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Tuhan janji Pentakosta ketiga, Pentakosta ketiga sedang terjadi ya Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar, terakhir sedang terjadi ya Tuhan. Pakai menara doa ini ya Tuhan. Pakai siap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Biarlah Tuhan Kau pakai siap kami. Untuk banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa disembuhkan. Semua yang terikat dengan kuasa gelap, Tuhan lepaskan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Semua yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami semua siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman yang hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan Ibu Bapak, saudaraku yang kasih Kristus. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita berada di penghujung tahun. Saya percaya saudara kita inilah kita mau akhiri tahun ini dengan bersyukur, murah hati. Nah hari ini juga saya mau mempersiapkan tiap kita untuk memasuki saudara tahun 2021. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Saudara, untuk bisa tahu tuntunan Tuhan, kita perlu mengerti bagaimana cara mendengar daripada Tuhan. Ya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, kita perlu belajar bagaimana cara Tuhan berbicara sama kita. Ini judul khotbah saya hari ini. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Saudaraku, kenapa kita harus belajar bagaimana cara Tuhan berbicara sama kita?
saya bisa mengumpamakan, adakah seseorang yang saudara kagumi, yang saudara cintai, pasti saudara ingin dia bisa berbicara, banyak berbicara bersama dengan saudara. Nah, begitu pula kita sebagai orang Kristen, saudaraku, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Kekuatan daripada kita sebagai orang percaya itu adalah ketika kita bisa mendengar daripada suara Tuhan. Suara Tuhan. Makanya Yesus selalu bicara tentang apa, saudara? Domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau Kristen tuh diumpamakan seperti domba, kawanan domba. Kekuatan domba tuh bukan di tanduknya, saudaraku. Kekuatan domba itu di telinganya. Kalau dia bisa dengar suara gembalanya, itu dia aman, saudaraku. Begitu pula dengan setiap kita, saudaraku. Kalau kita bisa dengar suara gembala agung kita, suara Tuhan kita, saya percaya hidup kita jauh lebih tenang. Hidup kita jauh lebih produktif. Kita bisa banyak berbuah. Kita bisa lebih mudah menjalani hidup. Lebih penuh dengan sukacita. Oleh karena itu saudara, setiap kali dan setiap hari, bahkan setiap saat, seharusnya kita sebagai orang Kristen merindukan, menantikan, saudara apa? Tuhan berbicara. Kalau dia berfirman, saudara tahu apa yang terjadi? Semua jadi. Alam semesta diciptakan dengan dia berfirman, dia bersabda. Bahkan perwira Kapernaum berkata, saudara, ketika dia meminta supaya Yesus menyembuhkan budaknya saudara yang sedang sakit hampir mati, dia berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku ini akan sembuh. Saudaraku Yesus, kemampuan kita untuk bisa mendengar suara Tuhan itu sangat menentukan kehidupan daripada kita. Ibu bapak saudara, kita nih terlalu banyak dengar suara-suara yang bising, suara-suara yang menakutkan, suara-suara intimidasi, suara-suara sinis, suara-suara kebohongan dan suara-suara kebencian. Itu yang kita dengar terus. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, ya kan, kita coba arahkan hati kita, arahkan telinga kita. Aku mau dengar Tuhan, dengar Tuhan. Ya otomatis seperti ini khotbah yang kemarin, Tuhan gak bisa bicara, Tuhan gak bisa bekerja banyak. Kalau kita ini rame, kita ini bising, kita ini di kerumunan terus. Makanya Tuhan harus apa? Pisahkan si bisu dan gagap ini dari kerumunan orang. Supaya hanya si tuli ini dan Tuhan hanya berdua. Saudara bisa nangkep poinnya di sini. Yuk kita akan lihat saudara ayatnya. Kita mulai. Ayub 36 ayat 11 sampai 12. Di sini dasar firman kita. Saudara, kita akan baca ini ayat yang cukup terkenal ya saudara, dan biarlah ini menjadi ayat nats kita. Saudara hafalkan ayat ini saudara. Ayat 11 khususnya dan ayat 12. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam apa? Kebebalan. Kata kuncinya adalah apa? Mendengar dan takluk. Mendengar dan takluk. Takluk, kata takluk ini adalah mentaati. Iya Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita mau mendengar dan takluk, Ayub bilang apa? Mereka akan hidup mujur. Saudara, mujur dan senang. Saudaraku, siapa di antara saudara yang mau hidupnya mujur? Saudara mau mujur? Katakan amin. Pinter belum tentu mujur. Kuat, hebat belum tentu mujur. Tapi kalau saudara dan saya mau mujur, dengar.
saudaraku, takluk, kita mujur dan senang. Sebaliknya sini, kalau kita tidak mau mendengar, saudara, kita akan mati oleh lembing, binasa dalam kebodohan, kebebalan. Jadi di sini pentingnya saudara, kita harus meningkatkan kemampuan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa? Kehendak Tuhan. Kenapa kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan? Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Saudaraku, ini loh perkataan Yesus yang paling keras, yang menyentak saudara, itu di Matius 7 ayat 21. Ini penting, kehendak Allah. Saudara, orang gak akan pernah bisa ngerti kehendak Allah kalau dia tidak pernah dengar yang namanya suara Tuhan, perkataan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang bukan berseru Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan ada orang-orang yang sudah melakukan kegiatan rohani, kegiatan keagamaan. Saudara, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Tuhan bilang, kamu nyah karena kamu pembuat kejahatan. Jadi rupanya saudaraku, orang-orang yang melakukan kegiatan agama disebut sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak hidup menurut atau melayani, tidak ngerti kehendak Allah. Jadi di sini nih saudaraku, yang khotbah saya hari ini penting banget. Kita nggak mungkin bisa ngerti kehendak Allah kalau kita nggak pernah dengar Tuhan tuh ngomong apa sama kita. Tuhan maunya apa sama kita. Kita bisa tahu maunya Tuhan apa kalau kita dengar suaranya Tuhan, perkataannya Tuhan. Amin saudaraku. Yang kedua, penyebabnya apa? Saya ingin jangan sampai jadi Kristen hanya agamawi tapi akhirnya ditolak karena nggak ngerti kehendak Allah. Ya, nanti kita akan lihat lagi saudara penjelasannya apa sih kehendak Allah nanti. Kenapa kita harus ngerti kehendak Allah? Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 17. Saya dapetin ayat ini saudara. Perhatikan sini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup kita ini kita hanya ingin melayani kehendak kita atau kita mau melayani kehendak Allah. Kalau kita mau melayani kehendak Allah, kita akan tetap hidup selamanya. Katakan amin saudaraku. Nah ini jadi penting. Nah sekarang pertanyaannya ya, jadi untuk bisa ngerti kehendak Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Ini dia saudaraku. Ini yang saya pelajarin. Ini yang saya mengerti dalam hidup saya. Saudaraku, bahwa saya harus ngerti maunya Tuhan itu apa sama saya. Maunya Tuhan itu ini apa. Untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini. Apa? Secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan. Apa Tuhan mau apa? Setiap hari saya tanyain. Dalam doa-doa. Omong Tuhan, omong Tuhan. Itu saya minta. Gak langsung Tuhan bicara. Paling tidak saudaraku, ketika saya terus doakan, Tuhan maunya apa sama saya? Tuhan maunya apa? Apa kehendak Tuhan untuk saya? Untuk anak-anak saya, untuk sekolah anak-anak saya, untuk masa depannya mereka, untuk ini, untuk gereja ini maunya Tuhan ini apa? Untuk anak-anak ini apa Tuhan? Omong Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin dengar suaramu. Kalau kita nggak pernah doakan, nggak pernah minta, nggak pernah harapkan, ya Tuhan nggak ngomong. Saudaraku. Nah, untuk kita bisa tahu Tuhan ngomong, gimana sih caranya Tuhan ngomong? Tuhan bicara. Ayub 33:14 katakan begini saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah
Allah berfirman dengan 1-2 cara. Jadi Allah berfirman atau berbicara enggak cuman satu cara aja, tapi 1-2 cara, berbagai macam cara maksudnya saudaraku. Tetapi orang tidak memperhatikan. Kalau saudara mau jadi orang yang bertumbuh rohani, kita mau menjadi orang yang dewasa rohani, menjadi orang yang penuh hikmat, saudaraku, selalu dalam setiap hal, setiap hari, kejadian apapun kita, Tuhan tuh maunya apa ya? Dari kita ketemu ini, kita kepentok dengan ini, kita balikin, Tuhan tuh maunya apa? Apa Tuhan? Tuntunannya gimana? Karena kita udah belajar tentang namanya disebut orang penasehat ajaib. Kita punya Yesus penasehat ajaib. Jadi kita balikin, ini Tuhan maunya ini apa? Kasih tahu saya. Saya akan takluk, saya mau denger, saya mau takluk. Karena saya mau mujur dan senang Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara mujur dan senang. Tapi kita harus apa? Dengar dan takluk. Untuk bisa dengar kita harus doa minta. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Untuk dalam hal segala apa? Mau ambil keputusan apa? Nah, ya kan? 1, 2, 3. Nah, saya ingin bagikan secara cepat. Saudara, ada 4 cara. Ada 4 cara. 4 saluran yang Tuhan gunakan untuk berbicara kepada umatnya saudaraku. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui apa? Alkitab. Ini Alkitab, firman Tuhan. Saudara, ya, kalau saudara memang ingin Tuhan bicara. Kalau saudara nih seseorang yang bekerja ya, entah di instansi, entah di perusahaan, yang saudara punya bos, punya atasan, punya komandan, pasti saudara ingin dong setiap hari komandan bicara sama saudara. Untuk supaya saudara tuh gak salah kerja. Kalau bisa ada komunikasi terus dengan komandan, dengan majikan, dengan bos, dengan atasan, maka saudara akan menjadi lebih efektif kerja. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Gitu juga dengan Tuhan. Saudaraku, ini perlu. Oleh karena itu, kenapa kok kita perlu baca Alkitab? Nah, Tuhan bicara pertama lewat Alkitab. Gak usah jauh-jauh, Tuhan bicara lewat Alkitab. Nah, 2 Timotius 3:16 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini saudara punya manfaat untuk apa? Mengajar. Mengajar kita. Kalau kita mendapat ajaran, pasti kita akan tambah apa? Tambah pinter. Tambah berhikmat, tambah bijak. Untuk menyatakan kesalahan. Kita tahu salahnya kita ini di mana. Untuk kita bisa koreksi makin baik. Memperbaiki kelakuan. Saudaraku, ada kelakuan-kelakuan dikoreksi. Mendidik orang dalam kebenaran. Ini Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah buku panduan untuk hidup kita. Dia menunjukkan langkah apa yang tepat untuk kita lakukan. Jadi kayak contoh tadi saya baca Alkitab saudaraku tentang kisah Daud. Ya rupanya Daud dia ngomong sama Yonatan. Coba kasih tahu ya, bapakmu nih Saul, dia tuh gimana sama saya? Dia mau bunuh saya, dia marah apa enggak? Ini kan mau ada apa perjamuan makan, saya nggak mau ikut dah. Coba kamu lihat deh, kamu ngomong sama dia. Kenapa kalau tanya Daud kok nggak ikut? Coba kamu ngomong aja bahwa Daud tuh lagi ke Bethlehem. Kalau reaksi dia marah, kamu kasih tahu saya. Saudara, rupanya memang Saul tuh marah dan ingin membunuh Daud. Jadi orang pertama yang dihubungin itu adalah Yonatan. Orang pertama yang dihubungin adalah Samuel. Karena Samuel yang mengurapi Daud. Lalu setelah itu habis dia ketemu Samuel, dia pergi ke siapa? Ke Yonatan. Habis ketemu Yonatan, dia ketemu siapa? Saudara, seorang imam. Namanya apa? Ahitofel. Iya, imam. Ya kan saudara, dia diambil pedangnya ini. Jadi saya melihat ketika Daud ada masalah, yang orang pertama yang dia cari adalah Samuel, bapak rohaninya. Kedua sahabatnya. Ketiga imam, pendetanya. Saudaraku, jadi orang-orang inilah
yang dia hubungi saudaraku ketika dia dalam masalah. Sehingga dia dapatkan apa? Kekuatan. Bicara. Jadi Tuhan bicara sama saya. Itu lewat situ saudaraku yang Kristus. Jadi Alkitab, ya kan? Jadi kita bisa ngerti lewat Alkitab ini apa yang jadi kehendak Allah buat hidup kita. Sedangkan kita tanya, ya kan? Kalau saudara punya saat teduh setiap hari, saudara suka baca Alkitab, merenungkan, saudara bisa dengarkan suara Tuhan, maka saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Saya suka sekali untuk bersaksi soal ini saudaraku. Ini saya sering ulang. Saudara masih ingat gak kesaksian saya gini? Kami ini menikah sudah sekian tahun. Kok gak punya anak? Bertahun-tahun gak punya anak. Lalu sampai satu titik saya saat teduh, saya muji nyembah. Saya tanya sih sama Tuhan. Tuhan, saya mau cari kehendak Tuhan. Apakah Tuhan ingin memberi kami anak atau tidak? Ya kan? Karena sudah sekian tahun kami menikah dan kami tidak punya anak. Udah usaha sana sini, toh gak dapet. Kami bilang, saya pribadi ngomong, kalau Tuhan mau kasih anak, tunjukin. Supaya kami terus berjuang. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah kami berdua jalanin hidup. Toh menikah kan bukan tujuannya punya anak. Katakan amin saudaraku. Nah sudah, saya doa, kami nyemuji, kami nyembah. Lalu saudara pada satu hari, Tuhan waktu saya baca Alkitab, Tuhan tunjukin Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Nah, di Kejadian 22 ayat 17 18 saya baca saudaraku, yang intinya gini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Waktu kata keturunan terus berapa kali nih? Pertama keturunan, kedua keturunan, ketiga keturunan. Sudah sampai 3 kali dalam 2 ayat. 1 ayat 2 kali kata keturunan. Itu kayak muncul, lompat di hati saya. Lalu saya dapat konfirmasi, dapat pengertian. Tuhan akan kasih saya anak. Sekalipun pada waktu itu dokter bilang saluran daripada indung telur istri saya tuh dua-duanya sudah mampet, nempel. Sehingga yang namanya sperma enggak mungkin bisa masuk dan membuahkan indung telur gitu. Tapi saya dapatkan ayat ini saudaraku. Saya ngomong sama istri, ya saya dapat konfirmasi kita nih dapat anak. Kayak bisa tahu apa saudara? Saya tahu kehendak Tuhan karena saya dengar suara Tuhan. Saya bisa dengar suara Tuhan lewat apa? Alkitab. 1 tahun sejak saya dapetin ayat ini saudara. Kejadian 22, 17, 18. 1 tahun kemudian lahir anak pertama kami yang perempuan. Tanggal 25 Desember 2002. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yang kami beri nama Hadasa Gracilia Deborah. Sekarang usianya 18 tahun. Baru kemarin ulang tahun saudara. Ya kan? 18 tahun. Itu yang lalu. Lalu 4 tahun kemudian tanpa kami duga. Saudara, Tuhan berkati lagi kami dengan anak laki-laki. Kami beri nama Joel Benedict Tandi. Saudaraku yang Kristus. Jadi Tuhan bisa bicara lewat apa? Alkitab. Kadang dalam saudara bisa bergumul apapun pergumulan saudara. Saudara cari Tuhan. Dengan doa muji nyembah, baca Alkitab. Seringkali makanya kenapa kok sering dibaca Alkitab yang gak ngerti, baca aja. 1 hari saudara Roh Kudus akan bukain. Coba kamu baca ini. Waktu kita baca itu ayat jadi hidup. Dan itulah Tuhan sedang bicara sama kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Allah berbicara melalui para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara pertama lewat Alkitab. Yang kedua Tuhan juga bisa bicara lewat hamba Tuhan. Yesaya 44 ayat 26. Saya kutip ayat ini saudaraku. Berbicara begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah yang menguatkan perkataan-perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi Tuhan yang menguatkan perkataan apa? Para hamba Tuhan yang diurapi.
Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua ayatnya adalah Tawarik 20 ayat 20 saudara. Mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saudara, jadi Tuhan bicara lewat para hamba Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bicara lewat hamba Tuhan? Nah gini, saya kasih contoh saya. Tak sekitar tahun 82, 83, saudara, 83 tepatnya. Saudaraku, saya tuh datang ke satu tempat ibadah. Saya enggak pernah datang sebelumnya karena saya bukan orang Kristen awalnya, saudaraku. Ya, enggak. Di gedung pertemuan Advent, sekarang sudah dihancurin jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, saudaraku. Di situ setiap jam 5 sore, hari Kamis jam 5 sore, itu ada ibadah yang dilayani oleh Yayasan Misi Pekabaran Injil. Ya kan? Bapak Evangelis Kemas Abdul Mansur Yusuf Roni. Saudaraku yang serius. Nah sahabat saya bilang, Sabta kamu ikutlah ibadah di situ. Saya bilang enggak, saya bukan orang Kristen. Kamu datanglah. Pada waktu itu teman saya lihat muka saya muram. Saya sedang ada masalah. Kenapa kok muram? Ya saya ada masalah, cerita segala macam. Ya kan? Karena teman saya ini paksa terus untuk datanglah, ikutlah. Karena saya les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris di gedung pertemuan Advent. Saudara, pas memang sudah selesai kursus, saudara pas jamnya turun aja ke bawah, itu ada ibadah. Saudara, itu semua Tuhan yang ngatur. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Saya ikut ibadah, saya duduk. Dengar lagu kemurahanmu, itu piano dimainkan. Saya nangis. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saya nangis, saudaraku nangis. Kayaknya sedih sekali. Saya gak ngerti itu hadirat Tuhan pada waktu itu. Sudah. Pada waktu Pak Pendeta ini mulai khotbah. Saudara, semua kata-kata khotbahnya sepertinya Pak Pendeta ini tahu apa yang menjadi masalah saya. Kok bisa tahu? Kok dia bisa kenal saya? Saya juga nggak yakin teman saya kenal sama pendetanya. Karena dia juga nggak ikut, bukannya ikutin, cuma dia bilang ada ibadah, dia cuma temenin saya. Jadi saya mulai mengerti sekarang. Dan itulah awal saya buka hati. Saya menjadi Kristen. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan diurus secara pribadi. Itulah saudaraku. Saat itu saudaraku. Itulah saat saya diselamatkan pada waktu itu. Itu karena apa saudara? Tuhan bicara lewat hamba Tuhan. Lalu saya ikut ibadah. Seringkali kalau saya dengar khotbah, seperti kok pas, kok kena di hatiku. Kok bisa tahu, kadang nangis. Lalu saya doa, saya diubahkan. Jadi Tuhan bicara lewat. Nah, bagaimana Tuhan kita bisa dengar suara Tuhan lewat seorang hamba Tuhan? Kalau kita punya rasa respect, ada rasa hormat sama orang ini. Tuhan gak akan pernah bisa pakai siapapun orang yang kita tidak hormati. Tuhan tidak akan pernah bisa Tuhan tidak akan pernah bicara pada kita. Saudara, kalau kita gak menghormati, karena kita gak mau denger lah orang itu. Oleh karena itu saudara, karena ini penting. Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan, lewat khotbahnya, lewat doa-doanya, lewat pujian, nyanyian yang dia pimpin, atau lewat buku-buku yang dia tulis. Itu juga bisa Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini penting. Saya pernah ngalami itu sebenarnya, ya kan? Saya ada beberapa jemaat bilang, kok Pak Sabta khotbah itu semua yang Bapak khotbahkan itu semuanya bicara tentang diri aku loh Pak. Apa ada yang cerita? Tidak ada. Saya tuh orangnya tipe pendeta yang gak bisa dengar pesan sponsor. Ngerti pesan sponsor? Kan ada tuh jemaat bilang, Pak mantuku itu Pak. Mantuku tuh malesnya minta ampun Pak. Ya kan ini segala macam gini. Tolonglah Pak, Bapak khotbahin Pak. Singgung-singgung dikit supaya mantuku bertobat. Gak mungkin saya, kalau mau panggil aja bantunya. Saudara bisa ngerti, itu pasti Tuhan bisa bicara lewat para hamba Tuhan. Yang ketiga saudaraku, Tuhan bisa bicara lewat apa? Lewat mimpi atau penglihatan. Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Ya kita tahu kisah Natal
Matius 1 ayat 19 sampai 20 ini Tuhan bicara kepada Yusuf lewat apa? Mimpi. Saudaraku, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf mau ceraikan Maria secara diam-diam. Ayat 20 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam apa? Mimpi dan berbicara. Jadi Tuhan bicara lewat mimpi. Waktu Tuhan bicara lewat mimpi kepada Yusuf, apa kata-katanya? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi pada waktu, karena Yusuf ini seorang yang rohani, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dengar suara Tuhan, dia taati. Maka rencana Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf. Yesus dilahirkan, diterima saudaraku. Nah setelah Yusuf lahir, saudaraku, Tuhan bicara lagi kepada Yusuf lewat mimpi. Coba kita lihat saudara, Matius 2 ayat 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat meninggalkan daripada mereka, ya, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam apa? Mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Pada malam itu juga ia menyingkir ke Mesir. Saya mau ngomong gini saudaraku yang Kristus, ya. Jadi Tuhan tuh bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Katakan amin saudaraku. Tuhan bisa bicara sama kita lewat mimpi dan penglihatan. Dia bicara sama Yusuf. Pertama, Yusuf tuh mau ceraikan. Jangan Yusuf. Yusuf lakukan. Yusuf enggak tahu kalau nanti anaknya ini akan dibunuh oleh Herodes. Makanya pada malam Tuhan bicara sama Yusuf. Sekarang kau nyingkir ke Mesir. Tempatnya tepat pas sana. Saudaraku, ketika dia menyingkir ke Mesir, maka saudaraku apa terjadi? Bayi Yesus itu diselamatkan. Tidak kena dalam pembunuhan daripada tentara Herodes. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi kepada kita. Saudara pernah mengalami mimpi buruk? Saudaraku, jangan takut. Ya kan? Itu Tuhan bicara sama saudara. Kalau saudara mimpi buruk, mimpi yang gak enak-enak, tujuannya apa? Saudaraku, Tuhan mau kalau saudara mimpi buruk, itu saudara harus berdoa. Doa apa? Supaya Tuhan batalkan, Tuhan luputkan saudara, Tuhan lindungi saudara. Katakan amin. Saudara gak usah takut dan stres kalau mimpi buruk. Jangan diomongin terus jadi dibuat takut, jangan. Itu maunya setan. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Seperti mungkin kan kasih tahu Yusuf nih terjadi pembunuhan hebat nih. Jadi menyingkir. Jadi kalau dapat mimpi, baik itu mimpi buruk, doa supaya batalkan. Kalau saudara dapat mimpi yang bagus, ya, mimpi yang bagus, itu juga perlu didoakan supaya mimpi itu jadi kenyataan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah itu Tuhan bisa lihat mimpi, lihat penglihatan, segala macam, ya kan? Katakan amin saudara. Ya Tuhan bicara. Yang terakhir, Tuhan juga bisa bicara lewat apa? Keadaan. Lewat keadaan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kalau Amsal bilang hikmat itu bersuara di jalan-jalan. Ya Tuhan lagi bicara juga di jalan. Ada. Saudara, nah saya kasih ayat yang kemarin. Ayatnya dari mana? 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saudara, Tuhan juga bisa bicara lewat keadaan. Ya, keadaan kita masing-masing. Yuk kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ini keadaan. Duri dalam daging buat Paulus. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah Tuhan bicara lewat duri dalam daging.
Tuhan bicara kepada Paulus supaya Paulus tidak meninggikan diri. Nah lalu setelah itu apa? Maksudnya Tuhan, bukan cuma tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena siapa? Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Jadi salah satu cara Tuhan berbicara dan mengubah hidup kita adalah melalui apa? Keadaan. Peristiwa yang datang ke dalam hidup kita. Makanya gini, jadi orang Kristen perlu lembut, perlu rendah hati. Hanya orang rendah hati yang bisa mendengarkan. Mau denger, kalau orang sombong mana mau denger, dia mau ngomong terus. Saudaraku, hari-hari ini kita butuh minta Tuhan berikan saya kelemah lembutan. Supaya setiap keadaan, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup saya bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Jadi kita mau belajar Tuhan bicara. Saudara, tujuannya satu. Supaya kita bisa ngerti mau Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu apa. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau dia bicara juga, bicaranya tuh kadang-kadang gak seutuhnya. Seperti contoh saudaraku. Kok tiba-tiba kok saya entah gimana ditunjuk jadi pendeta. Kayak tak kaget, gak pernah ada persiapan. Saudaraku, lalu kita bawa ini ke Tuhan. Tuhan bilang terima ini kehendak aku. Setelah saya terima, saudaraku jadi pendeta. Berjalannya waktu tiba-tiba saudara, saya tuh gak ada semangat. Gak ada gairah lagi untuk bekerja. Sementara jadi pendeta, jadi gembala, saudara waktu itu saya masih bekerja. Kayak hilang semangat. Semangatnya apa? Bersaksi, cerita firman, ke pejabat, ke teman, ke semua segala macam saudaraku. Sampai satu hari Tuhan bilang, kau berhenti kerja, jadi full time. Sepotong. Tuhan tuh bicara sepotong. Jadi gini, dia bicara ini dulu. Kalau kita dengar kita takluk, saudara kita lakukan, maka dia ngomong lagi ini. Kita dengar kita takluk, kita jalanin, baru kita ngomong. Pada akhirnya saudara perjalanannya kita lihat gambaran seutuhnya. Oh, Tuhan rupanya mau pakai saya untuk jadi hamba Tuhan di kota Palembang. Lalu pada masa pandemi ini Tuhan kasih lagi ngomong sepotong. Dulu kan masuk menara doa tiap hari kita nggak ngerti. Puluhan tahun, saudara sampai 22 tahun kita berada di menara doa setiap hari bersama para full timer. Jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau Selasa jam 6 sampai jam 8, jam 10 sampai 12. Lalu malamnya kita bikin menara doa atau doa pengurapan. Itu tiap hari, tiap minggu, terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita tidak tahu rupanya menara doa itu saudaraku. Pada waktu masa pandemi Tuhan ngomong. Kita tanya Tuhan apa yang harus kami buat di masa pandemi ini. Tidak ada pelayanan. Gereja tidak bisa dibuka lagi. Jemaat harus ada di rumah. Tuhan bilang pakai sarana YouTube. Menara doa setiap hari. Yang bawa umatku masuk hadirat Tuhan. Seperti yang biasa engkau lakukan. Lakukan. Lewat apa? Sarana daripada internet. Saudaraku. Dan rupanya ini kehendak Tuhan. Kita benar ngerti. Lihat gambaran seutuhnya. Dan kita melihat dampaknya luar biasa. Saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara semakin dekat dengan Tuhan. Seluruh keluarga saudara diselamatkan. Orang yang dulunya jauh dari Tuhan kembali ke Tuhan. Yang mengalami ikatan, semua mengalami kelepasan. Semuanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Kita tidak tahu kalau Tuhan tuh gak ngomong seutuhnya. Waktu dia panggil kami 98,
nanti di 2020 kamu gini, enggak. Entah ada bangun gedung, ini enggak ada. Cuma udah ngomong aja saudara, jadi full timer. Saya jadi full timer, keluar, bangun ini, dikit-dikit aja. Kita kembali, bagaimana cara tuh? Kenapa kita harus saudara nantikan? Dalam setiap aktivitas, saudara di menara doa, saudara dengar khotbah, saudara ikut ketemu dengan orang, kembalikan Tuhan lewat omongan orang ini, lewat kelakuan orang ini, lewat apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Tuhan lagi mau bicara apa sama saya? Tuhan lagi mau bicara apa buat gereja saya, untuk keluarga saya, untuk bangsa saya. Saudara selalu arahkan ke sana. Nah ini kita bisa ngerti kehendak Tuhan, kita jalanin. Ini yang membuat kita akan tetap ada selama-lamanya. Orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan, pasti dia lakukan apa? Keinginan dagingnya. Kehidupan dunia akan lenyap dengan segala. Saya berdoa saudaraku, pada satu hari nanti Tuhan berkata kepada saudara, kepada saya, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Katakan kenapa? Karena kita mau melayani kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya. Kita makan berjamuan kudus. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, satu hal yang kami inginkan, kami mau hidup melayani kehendak-Mu. Kami bisa ngerti kehendak-Mu kalau kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bisa mendengar suara-Mu kalau kami tahu cara Tuhan berbicara. Sekarang kami mengerti Tuhan, Engkau berbicara lewat Alkitab. Oleh karena itu setiap hari kami mau baca Alkitab ya Tuhan. Supaya pada saatnya tiba, apa yang kami baca itu jadi rema buat setiap kami. Berbicara secara pribadi buat setiap kami. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan berbicara lewat para hamba Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau jemu-jemu ya Tuhan. Mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Yang Kau pakai ya Tuhan. Lewat ya Tuhan khotbah-khotbah, nyanyian, pujian, buku-buku ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan. Kami percaya itu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau terus bicara buat kami. Dan kami juga percaya Kau bicara lewat keadaan, peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan lewat perjamuan kudus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami punya Yesus yang mengasihi kami, mati di salib menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang setia ya Tuhan dalam menara doa ini. Yang setia ya Tuhan dan mendukung pelayanan menara doa ini. Dengan membawa persembahan-persembahan mereka Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan mereka. Kesehatan, pelayanan. Bahkan masa depan mereka. Kekasih Kristus, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.